Ya aku ini punya tetangga Pak pastinya. Namun tetangga saya ini tidak mau mengantarkan jenazah anak saya karena jijik. Loh kenapa seperti itu Bu? Soalnya anak saya ini waria Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik. Kisah tentang jenazah waria yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke, Sobat Hikmah Kehidupan, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Islam adalah agama yang penuh dengan perdamaian. Agama Islam mengajarkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kisah ini bukan hanya saja tentang memanusiakan manusia, melainkan mengukuhkan bahwa agama Islam adalah agama yang ramah dan toleran. Dikisahkan bahwa suatu hari, kita sebut saja bapak ini bernama Bapak Wahid. Bapak Wahid ini melihat ada 4 seseorang yang sedang menggotong jenazah dan ada sejumlah 4 orang, 3-nya lelaki dan 1-nya ini perempuan. Melihat kejadian itu, Bapak Wahid ini pun menghampiri mereka dan ia menawarkan kepada perempuan tersebut agar Pak Wahid ini yang menggantikan perempuan tersebut. Dan perempuan itu pun mau. Nah setelah itu, Pak Wahid beserta ketiga orang lelaki tersebut menuju musola untuk mensolatkan jenazah tersebut dan selanjutnya untuk memakamkan jenazah tersebut. Dan dalam hati Bapak Wahid ini pun berkata, mengapa ya kok yang mengantarkan jenazah ini hanya ada 4 orang? Emangnya ibu itu tidak memiliki tetangga? Begitulah yang ada di pikiran oleh Bapak Wahid tersebut. Dan setelah Pak Wahid ini menyimpan perasaan tersebut hingga pemakaman selesai, akhirnya Pak Wahid ini pun langsung bergegas untuk menanyakan kepada perempuan tersebut. Kemudian Pak Wahid ini pun menanyakan, "Bu, jenazah ini siapa ya?" Kemudian ibu itu pun menjawab, "Ini anak saya." Dengan jawaban seperti itu, Pak Wahid pun semakin kaget. Ia pun kembali menanyakan, "Loh, kenapa ibu mengantarkannya hanya 4 orang? Emangnya ibu tidak punya tetangga?" Begitulah yang dikatakan oleh Pak Wahid. Kemudian ibu itu pun menjawab, "Ya aku ini punya tetangga Pak pastinya. Namun tetangga saya ini tidak mau mengantarkan jenazah anak saya karena jijik. Semua orang ini jijik kepada anak saya." Terus Bapak Wahid itu pun kembali menanyakan, "Loh, kenapa seperti itu, Bu?" Dan dengan rasa terpaksa, ibu itu pun menjawab, "Soalnya anak saya ini waria, Pak." Dan ibu itu pun menjawab dengan raut muka yang murung dan dia juga masih mengingat nasib anaknya tersebut. Kemudian Pak Wahid ini pun mengajak perempuan tersebut ke rumahnya. Dan Pak Wahid ini memberikan beras, pakaian, pokoknya kebutuhan pokok untuk ibu tersebut. Dan Pak Wahid ini merasa ia memiliki tanggung jawab dan dia harus menenangkan perasaan kegelisahan ibu tersebut. Dengan kebutuhan sandang dan pangan, Pak Wahid ini berharap agar ibu tersebut tidak bersedih dan bersabar untuk menghadapi kenyataan. Dan pada malam harinya, tiba-tiba Pak Wahid ini didatangi lewat mimpi sosok lelaki memakai baju putih dan bersinar terang seperti rembulan. Sosok itu pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahid tersebut. Kemudian Pak Wahid ini pun menanyakan kepada sosok tersebut,
"Kamu ini siapa?" Kemudian sosok tersebut pun menjawab, "Aku jenazah yang tadi kamu kuburkan. Aku ini dirahmatkan oleh Allah dari hinaan dan celaan orang-orang kepadaku." Begitulah kata sosok tersebut. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahmati jenazah waria tersebut meskipun ia dikucilkan oleh masyarakat, dan kita pun tidak pernah tahu apa yang sudah dilakukan oleh jenazah waria tersebut sehingga ia dirahmati oleh Allah di alam kuburnya. Kisah waria yang dirahmati oleh Allah karena dikucilkan oleh masyarakat ini mengajarkan kita bahwa kita ini agar tidak merendahkan satu sama lain, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengukur derajat kita, bukan masyarakat. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita, Hikmah Kehidupan, dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.